Untuk yang kurang dari 2 tahun kita udah pastikan. Kurang dari 2 tahun, jangan berharap di P3K, segera mumpung ada waktu, segera mencari kesempatan di CPNS. Nih, kita coba seleksi P3K, perbandingan angka akan terjadi ketika si dua pegawai itu ada di status yang sama. Misalkan formasi satu, tapi XHK2-nya ada 2 orang. Dia akan bertarung dengan XHK2 lagi. Ya, formasinya ada 5, XHK2-nya 2. Oke, tidak bertarung, XHK2 kan langsung masuk berapapun nilainya. Yang 3 ini akan diperebutkan oleh non-ASN yang terdaftar di database itu. Di sananya ada 4, berarti 4-nya akan bertarung memperebutkan 3. Kalau misalkan 2, berarti yang satu akan diambil di yang tenaga non-ASN yang aktif berada di instansi. Jadi intinya, berapapun nilainya, ini ada prioritas inilah yang akan berlaku. Pertama XHK2 dulu kita penuhi, kedua non ASN, ketiga baru non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Begitu. Untuk Indah, penyesuaian ijazah pakai ijazah terakhir, ya, karena di kita selalu pakai ijazah terakhir. Untuk surat tugas dan penggajian, sementara di aturan kita tidak, di aturan Menpannya tidak menjawab sampai itu. Yang penting bahwa surat penugasan itu ditandatangani oleh kepala unit kerja, mungkin oleh kepala dinas ya, mungkin itu. Tapi untuk Setda, kita pastikan lagi instansi itu adalah Kabupaten Cirebon. Sepanjang dia melamar dimanapun sesuai dengan linear ijazah boleh. Yang tidak boleh melamar di Kuningan, di Kabupaten Indramayu, kita nggak boleh. Sebaliknya, orang Majalengka juga tidak boleh ke kita. Ya, orang kota tidak boleh ke kita. Jadi sekali lagi, ini bukan pengangkatan, ini adalah jelas semua ini adalah seleksi. Jadi kita bertarung, silakan siapapun yang daftarnya. Itu yang dimaksudkan itu tadi Bu dari Sekta itu adalah optimalisasi. Ketika masih ada lowongan, otomatis akan diisi oleh teman-teman yang melamar di sana. Tuh. Nah, untuk Indak tadi ada yang pakai surat keterangan, itu tidak boleh, kita selalu pasti harus yang asli. Jangankan untuk itu, untuk jasa fotokopi juga kita nggak bisa. Ya. Ijazah, keterangan ijazah, pra pra transkrip, pra apa tidak boleh. Kita harus langsung resmi dan diupload secara scan yang memenuhi persyaratan untuk alat-alatnya biar jelas hasil terbaik, dan semua harus asli. Karena artinya uploadan itu adalah asli dalam bentuk digital. Ingat lagi, yang kita minta adalah dokumen asli dalam bentuk digital. Itu namanya scan ya. Sekali lagi teman-teman, dokumen asli dalam bentuk digital. Bukan lagi fotokopi yang dilegalisir, bukan lagi surat keterangan, enggak. Kita mintanya ijazah asli dalam bentuk digital. Mungkin itu Mbak Gita masih ada. Baik, untuk dari Satuan, ya, paruh waktu, saya tadi ingatkan bahwa saya belum bisa jawab paruh waktu ya. Karena paruh waktu belum ada aturan resminya, saya belum berani jawab. Tapi gimana sekarang yang kita prediksi aja, ketika yang teman-teman non ASN yang kurang dari 2 tahun, tadi seperti yang disampaikan Pak PLH juga, sudah kita apa adanya, kita jujur apa adanya, dan masih ada kesempatan sampai tanggal 6 September untuk ikut di CPNS. Karena saya pastikan maksimal 1 September 2022 paling lambat SK itu ke sini sudah tidak bisa ikutan di P3K. Jadi sebelum kesempatan di di PNS berakhir pada tanggal 6 September, saya harapkan untuk teman-teman yang tidak mempunyai kesempatan di P3K cepat ikuti di CPNS. Mumpung masih ada waktu sampai tanggal 6 September. Tadi ada yang bertanya, kalau sudah 1 tahun P3K bisa mendaftar CPNS, pasti itu sudah pegang aturan CPNS. Jadi kalau usah ditanyain lagi, sebenarnya mau boleh. Tapi seizin dari PPK, kita kembali lagi kepada penyelesaian pengadaan ASN.
Jadi nanti seizin Pak Bupati, siapa saja jabatan apa saja yang boleh mengikuti seleksi CPNS setelah 1 tahun. Itu setelah sistem juga. Yang terakhir, yang selanjutnya ini ada pertanyaan juga dengan Bu Kiki dan itu juga. Jadi pakai ijazah terakhir ya, ijazah terakhir pakai. Untuk THK 2 batasnya berapa? Kita tidak ada secara spesifik mengatakan THK 2 umur berapa, tapi intinya 1 tahun sebelum pensiun semuanya ya untuk semua formasi semua status kepegawaiannya mau THK 2 yang termasuk database maupun yang 2 tahun itu 1 tahun sebelum pensiun ya. Jadi teman-teman ketika sekarang mungkin lahiran coba dihitung masa 57 ya, berarti yang umur 57 terakhir ya, mungkin itu ya, itu untuk kecuali untuk JF ya JF guru, tapi kan kita belum tidak bisa JF guru di sini ya. Kayak itu untuk itu. Terakhir Bu Kiki untuk downgrade dan upgrade itu enggak, itu sesuai dengan ijazah terakhir, dan ketika mau downgrade silahkan memilih apakah mau ikut sesuai dengan ijazahnya keluar OPD atau masih tetap di OPD, mau ikut downgrade silahkan, kita tidak bisa menentukan, maka silakan memilih dua-duanya boleh. Dan untuk ini pertanyaan yang sangat menggelitik kami nih, Bu Kiki pertanyaannya sangat berani nih. Boleh nggak mendapatkan aturan di OPD masing-masing? Saya aja nggak boleh, apalagi ibu gitu. Ini tuh aturan udah semua di Parcelnas Bu ya. Jadi sama sekali nggak boleh. Saya pesankan sama sekali nggak boleh. Kita apa adanya, kita hanya implementasi Bu. Kita bukan pembuat undang-undang, pembuat aturan, tapi kita hanya implementasi aturan yang ditentukan oleh Parcelnas. Ya, mungkin itu ya Bu Kiki. Jangan coba-coba ada aturan itu. Siap, saya ingetin. Malah Bu Kiki hati-hati yang 1 tahun, hati-hati 1 tahun. Nanti akan menjadi tanggung jawab Subag Umpek dan pimpinan unit kerjanya. Saya mohon, karena sekarang zaman terbuka, yakin teman-teman di samping kanan kirinya pasti tahu siapa yang masuk tanggal tahun segini, mau tahun segini tahu semua. Kita jangan coba main-main, karena zaman sekarang sekecil apapun pengalaman saya sudah tahun kelima ini yang mengadakan ini, biasanya teman-temannya itu tidak akan utak-atik ketika semuanya tidak lulus. Tapi ketika si A-nya lulus dan ada kekurangan akan dihajar pada akhir. Dan itu akan bermasalah. Kasihan Bu Kiki yang udah pegel-pegel dan semua kumpul semuanya pegel-pegel. Kita bareng-bareng mengawal ini dengan penuh kejujuran, karena saya yakin kebohongan ini pasti kebaca karena di kanan kiri ada teman-temannya. Kita apa adanya, dan untuk yang sekali lagi ingetin yang belum 1 tahun, yang diprediksi belum 2 tahun tidak memenuhi persyaratan, jangan cari resiko, cari ke PNS dulu. PNS masih terbuka sampai tanggal 6. Jadi jangan tunggu di P3K, karena udah jelas nih aturannya maksimal minimal 2 tahun, berarti 1 September 2022. Setelah itu jangan harap bisa masuk ya. Kalau ada masuk, kita punya datanya, soalnya kita punya data, kita akan kerjasama dengan inspektorat, karena inspektorat di Paselda juga ada di sini. Kita coba untuk anggota Paselda untuk memeriksa itu, karena kita punya data di mana-mana. Kita di Pansel kita ada BKAD, ada Baplit Bangda juga, ada organisasi, ada bagian hukum, kita ada inspektorat juga. Kita punya data semua. Jadi saya harap teman-teman kita eh, berjuang dengan mentaati aturan, jangan beresiko. Mungkin kita belum belum kesampaian segini, mungkin ke depan gimana? Kita belum ada keputusan atau gimana kan, yang sebelum kurang dari 2 tahun juga kita tunggu semuanya. Tapi yang pasti, yang untuk teman-teman yang kurang dari 2 tahun, segeralah mencari kesempatan di tes CPNS. Silakan, kita bisa di dinas di Kabupaten Cirebon hanya 60 formasi, mungkin di kota lebih banyak, di kota ada sekitar 250 formasi, di Jabar lebih banyak, di Indramayu juga ada, di Majalengka ada, di Kuningan ada, di pemerintah pusat ada. Mangga. Begitu untuk yang di Budpar, jadi Budpar itu plankingan.
Perankingan itu dia per formasi ya, bukan per Kabupaten Cirebon. Per formasi. Formasinya berapa, rankingnya berapa. Kalau di formasi A itu ada 10, ya di ranking 1 sampai 10. Formasi A-nya ada 15. Yang daftar ada 20, berarti 1 sampai 15 masuk, yang 16 sampai 20 itu berarti paruh waktu. Tapi jangan ditanya dulu paruh waktu apa, nanti tunggu aturannya. Yang terakhir, untuk Budpar, mungkin itu ya, enggak? Cukup dulu Budpar ya gitu. Jadi perankingan itu untuk satu formasi, bukan satu kabupaten. Untuk yang merger kayaknya tidak masalah, karena kecuali kita mengundurkan diri itu bermasalah. Kalau merger itu kan kasusnya kepentingan dinas, jadi kita tidak mengganggu secara pribadi. Jadi untuk teman-teman Budpar tenang saja, karena datanya udah pendataan non ASN itu bukan hilang ya. Kalau hilang itu dihapus kan, ini itu melebur. Jadi data-data kita dulu setelah pengumuman terakhir tanggal Oktober 22 itu udah tidak bisa kita buka lagi. Itu udah melebur ke sistem nanti di BKN itu. Jadi teman-teman ketika detiknik, teman-teman akan ada pemberitahuan bahwa teman-teman itu statusnya apa, apakah XTAK 2, apakah terdata di BKN. Mungkin itu teman-teman. Mangga lanjut, masih ada nggak? Baik, terima kasih pada Bapak Kabid PPI.